Bagaimana tanggapan Bapak soal pernyataan Kepala Pertanahan Kabupaten Sika saat aksi masyarakat adat di tanggal 24 September 2024 lalu? Ya, yang mereka menghendaki untuk dikeluarkan dari hasil. Sebenarnya kalau Prisrama itu mengakomodir sisa tanahnya mereka dicarikan dulu mana yang akan ditempatkan pada tanah-tanah yang digarap atau dikuasai masyarakat adat, itu sudah selesai. Kami juga sudah sampaikan saat rapat-rapat dengan Forkompinda, tolong Prisrama juga menyiapkan sisa tanah itu untuk masyarakat yang ada di dalam. Tapi karena ada kepentingan lain atau istilahnya dari PTG sama yang penting dikeluarkan dulu baru mereka menyelesaikan tentang tempat tinggal, yaitu itu. Penyampaian itu sebenarnya terjelaskan bahwa PT Krisrama sebenarnya sungguh mengabaikan ya saran dari pemerintah ya. Ini satu pengalaman yang menurut saya luar biasa. Pak Faizin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sika, menurut informasi itu telah memberikan beberapa saran agar PT Krisrama memperhatikan dulu keberadaan masyarakat yang menduduki tanah HGU agar mereka benar-benar mendapatkan perhatian terhadap hak-hak mereka, sehingga situasi seperti yang terjadi hari ini itu tidak mungkin terjadi, bahwa ada protes, ada kemudian keberatan dari warga masyarakat terhadap sebuah keputusan hukum yang mengabaikan keadilan sosial dan kemudian tidak melalui proses yang demokratis. Itu satu poin. Poin yang kedua, saya mau menegaskan bahwa persis hal yang sama ini juga terjadi pada sikap tim terpadu ya. Misalnya di dalam laporan tim terpadu itu ada satu pernyataan penting dari Pemda. Saya bacakan aja ya, bahwa konflik yang terjadi di atas tanah bekas HGU nomor 3 Talibura 1999 Kabupaten Sika menjadi kewenangan Pemda Sika untuk menyelesaikan. Maka diharapkan semua pihak yang mempunyai kepentingan atas tanah itu, baik bekas pemegang hak maupun masyarakat, harus dapat menerima keputusan pemerintah daerah tentang tanah tersebut. Pernyataan ini ya menyebutkan bahwa masyarakat harus menerima keputusan pemerintah daerah ya, masyarakat harus menerima keputusan daerah, kemudian juga PT Krisrama harus menerima keputusan pemerintah daerah ya. Padahal masyarakat bukan tim terpadu ya, dan sudah pasti tidak ikut dalam membahas dan merumuskan masalah ini, tapi dia dilekatkan kewajiban ya, pada dalam tim terpadu dia tidak masuk. Lalu kita lihat pada pernyataan kedua ya. Pernyataan kedua mengatakan begini, terhadap sebagian tanah ex-HGU Talibura nomor 3 Talibura Kabupaten Sika yang masih dikuasai oleh PT Krisrama seluas 380 hektar direkomendasikan untuk diproses haknya ya, direkomendasi untuk diproses haknya dengan catatan terhadap penguasaan fisik ya oleh beberapa individu di dalamnya direkomendasikan untuk direlokasikan sesuai peta yang terlampir. Jadi ada satu kegiatan yang harusnya berbarengan ya. Proses penetapan hak untuk PT Krisrama dan proses relokasi untuk masyarakat yang berada di dalamnya. Walaupun kita tidak secara persis menyetujui kata relokasi, tapi ini adalah sebuah rekomendasi yang eksplisit ada dalam laporan. Tapi kalau kita kaitkan dengan pengalaman di lapangan, tidak pernah terjadi ini. Seluruh proses itu lebih banyak difokuskan pada upaya
pemenuhan kebutuhan dari PT Krislama untuk mendapatkan hak. Sementara masyarakat yang juga adalah bagian dari warga negara itu sama sekali diabaikan. Jadi ada connectivity antara pernyataan dari Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sika adalah sebuah pengalaman yang dia sendiri rasakan bahwa rekomendasinya dia diabaikan, dan juga tim terpadu sendiri itu inkonsisten, tidak melakukan putusan tim terpadu secara konsisten. Ya, inilah yang disebut dengan sebuah mekanisme yang terindikasi dipengaruhi oleh persekongkolan yang mengakibatkan pihak yang lemah dirugikan secara nyata. Saya kira begitu. Ini komentar saya terhadap pernyataan dari Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sika pada tanggal 24 September 2024. Terima kasih. Ganu iya poy ya. Iya, terima kasih. Bang. Ya.